Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kembali bertemu dengan Farouk Abdullah Channel Gilas ulas berita hangat seputar NKRI. Harapan kita, pertemuan kita senantiasa menambah keimanan, khususnya ketakwaan dan persatuan Indonesia dalam rangka penegakan supremasi hukum dan demokratisasi. Hari ini ternyata apa yang kita tunggu-tunggu, pusaran tentang gonggongan anjing Menteri Agama, rupanya sudah menemukan titik terang. Debat-debat yang selama ini terjadi, insya Allah ada kemungkinan ada jalur hukum yang akan menuntaskan semua persoalan ini. Kalau kemarin di Riau sempat ditolak laporan masyarakat kepada Polda Riau, hari ini rupanya ada perkembangan terbaru, diterimanya laporan tentang dugaan pelecehan agama yang dilakukan oleh Menteri Agama Yakut. Dan kemarin juga menjadi debat keras antara Habib Bamukmin, Novel Bamukmin, yang meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penodaan agama yang dilakukan oleh Menak Yakut. Dan hari ini ternyata berdasarkan ada kelompok masyarakat yang melaporkan hari ini ke Mabes Polri untuk melengkapi fatwa ulama itu. Ternyata ada yang namanya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang berlangsung di Hotel Sultan tanggal 9 sampai 11 November 2021 yang mengeluarkan fatwa. 12 fatwa yang poin-poinnya nanti saya bacakan, yang ada kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut. Dan dalam konsiderannya menyebutkan tentang penodaan agama adalah kesakralan Ka'bah, masjid, dan adzan. Ini bukti baru yang selama ini diminta oleh Novel Bamukmin ke MUI, namun belum diterbitkan oleh MUI. Hari ini ternyata telah ditemukan dokumen fatwa Majelis Ulama Indonesia yang merupakan ijtima ulama tersebut. Ijtima ulama ini diadakan tiap 3 tahun sekali. Dan pada tahun 2021 kemarin yang juga ditutup oleh Menteri Agama Yakut berisi beberapa catatan penting, 12 catatan penting tentang tafsir penodaan agama. Dan yang kemarin tema daripada kegiatan Ijma Ulama di tanggal 9 dan 10 November 2021 dengan tema optimalisasi fatwa untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Maksud saya, Ketua MUI bidang fatwa pada saat itu Kiai Haji Asrorun Niam Soleh, yakni Ketua Istimewa Ulama Komisi Fatwa MUI. Dan Ijtima Ulama yang berlangsung di tahun 2021 itu diikuti oleh 700 peserta. Luar biasa. Yang berlangsung di Hotel Sultan. Di antaranya pesertanya ulama, kemudian anggota Komisi Fatwa, Majelis Ulama Pusat, pimpinan Komisi Badan Lembaga Majelis Ulama Pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, kemudian pimpinan Majelis Fatwa
ormas Islam, pimpinan pondok pesantren. Waduh, ini ternyata pimpinan pondok pesantren ikut juga di acara itu. Dan kemudian pimpinan Fakultas Syariah se-Indonesia. Tentu saja YIN ya, sekelas YIN. Pada waktu itu YIN, ya YIN. Dan memang dari kenyataan ini, hari ini yang unjuk rasa dilakukan oleh emak-emak, emak-emak, namun yang datang ke Mabes Polri adalah pengacara kawan kita, Gunawan Parikesit, sarjana hukum. Berikut penjelasan Gunawan Parikesit beserta emak-emak yang datang ke Mabes Polri berkaitan dengan laporan mereka yang diduga Menak Yakut telah menistakan agama. Inilah video yang saya unggah dari Membar Tube. Mudah-mudahan ini memecah persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan sehingga siapapun tidak bisa mengelak dari ketentuan konstitusi yang berlaku di negeri ini. Mari kita tonton bersama-sama. Ijtima Ulama ke-7. Ijtima Ulama ini 3 tahun sekali. Dan ini ke-7 dilaksanakan di Hotel Sultan 9 sampai 11 November 2021. Pada acara itu, acara tersebut yang nutupnya justru Menteri Agama Pak Yakut Khalil. Ada di ketentuan hukumnya nomor 1, poin F yang menyatakan penodaan agama itu adalah tentang kesakralan Ka'bah, masjid, dan azan. Artinya kalau misalnya secara pidana dalam pasal itu kira-kira apa tuntutannya? 156A dengan ancaman hukuman 5 tahun. Penistaan ya? Penistaan agama. Melaporkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Aliansi Suara Masyarakat Lampung. Alhamdulillah pada hari ini satu anugerah semuanya atas izin Allah dan pertolongan Allah. Laporan kami untuk ke Bapak Menteri Agama yang kemarin menganalogikan suara azan dengan gonggongan suara anjing. Hari ini laporan kami alhamdulillah diterima. Dan insya Allah doakan proses hukumnya. Semoga Allah dan pemerintah kita bisa memberikan dan aparat yang sebagai penegak hukum di Indonesia bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Tadi lama nggak Bu prosesnya? Lumayan lama. Kalau proses sebenarnya dari Jumat tanggal 11. Ya, dari hari Jumat kami berproses, kami diskusi, kami diskus, kemudian mereka ada minta satu fatwa dan alhamdulillah kami menemukan fatwa yang sangat luar biasa, yaitu Ijtima Ulama ke-7 Komisi Fatwa, ya, Majelis Ulama Indonesia tanggal 9 sampai 11 November, yang justru sebenarnya acara itu ditutup oleh Pak Yakut sendiri, melahirkan konsideran-konsideran tentang kriteria-kriteria penodaan agama. Ada di ketentuan hukumnya nomor 1, poin F yang menyatakan penodaan agama itu adalah tentang kesakralan Ka'bah, masjid, dan azan di poin F. Di nomor 2-nya, apabila itu dipublikasikan di media atau di publik, di muka umum. Yang keempat poinnya ada jadi dari 3 poin itu. Jadi hari ini kami membuat pengaduan. Sifatnya adalah pengaduan untuk apa yang sudah dilaporkan di Riau yang sampai saat ini tidak jelas sampai di mana proses penanganannya dan tidak terpublikasi, tidak ter-up oleh masyarakat, itu ditindaklanjuti secara serius. Alhamdulillah tadi dari pihak Barreskrim menyatakan dari pengaduan ini setelah diterima, mereka akan follow up semaksimal mungkin untuk diproses secara hukum. Amin. Takbir. 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 Artinya kalau misalnya secara pidana dalam pasal itu kira-kira apa tuntutannya? 156A dengan ancaman hukuman 5 tahun. Penistaan ya? Penistaan agama. Jadi yang kita persoalkan bukan masalah surat edaran nomor 5 tahun 2022-nya, tetapi pemisalan azan, suara azan dengan gonggongan anjing. Buka di Kamus Bahasa Indonesia. Apa itu misalkan?
Ya, jadi nanti kita akan bertemu di pengadilan. Sebelumnya Pak Novel kan diminta mencari fatwa MUI. Ya. Kalau ini Kita sodorkan fatwa MUI-nya. Tadi ada dari MUI nggak ada fatwa. udah kita membawa justru tadi Ijtima Ulama ke-7. Ijtima Ulama ini 3 tahun sekali. Dan ini ke-7 dilaksanakan di Hotel Sultan 9 sampai 11 November 2021. Pada acara itu, acara tersebut yang nutupnya justru Menteri Agama Pak Yakut Khalil. Jangan lupa. Jadi sudah ada fatwanya. Ya. Iya. Pak, tadi diterima siapa Pak di dalam Pak? Selain di SPKT, kemudian kami diantar ke lantai 4, kemudian kami diskus dengan Pak AKBP Mudarman kalau tidak salah sebagai perwira hari ini. Kemudian kami kembali membuat untuk mengambil surat bukti tanda terimanya di lantai 2. Dan ini pengaduan apa? Jadi ini pengaduan, melanjutkan laporan yang ada di Riau. Ya, karena sampai saat ini nggak ketahuan itu di mana. Laporan itu sudah sampai mana? Laporan baru yang bukan laporan baru sifatnya. Kenapa Pak? Artinya karena tidak mungkin laporan itu dalam kasus yang sama dilakukan sebanyak 2 kali. Ya. 2 tempat. Jadi ini Fatwa MUI. Nah, kita membuat bukti baru sesuai dengan di sini ada bukti baru. Ya, di sini maaf, bentar. Di sini maka ada bukti baru yang kami berikan. Ya, ini bukti barunya. Di dalamnya ada. Oke. Ini masa pelaporannya harus ditindaklanjuti sampai kapan nih Pak? Janji dari Mabes Polri, dari Bareskrim secepat-cepatnya. Ya. Dalam itu ya? Iya. Berarti laporannya tetap berbasis yang di Riau Pak ya? Berbasis, hanya sampai saat ini karena di sana tidak ada tidak terdeteksi sampai mana, maka Mabes Polri akan turun tangan. Ya. Mana tadi? Aja. Ini. Di halaman berapanya? Artinya tetap pelapornya yang ibu yang di Riau itu kan? Ya, untuk pelaporan adanya di sana. Nah, saat ini di Lampung. Nah, ini ya kita lihat poin F nomor 1. Ya, ada azan. Kemudian nomor 2 poin C. Seandainya pelaporan ini misalkan belum juga ditindaklanjuti, apa yang mau dilakukan? Demo terus. Ya, kita bisa berproses secara konstitusi, akan memproses secara hukum. Apa yang dibutuhkan lagi oleh mereka akan kami penuhi. Dan apabila masih saja mereka melakukan penisbian terhadap laporan, terhadap perilaku penodaan agama ini, maka ini jelas ada dugaan diskriminasi. Tapi saya yakin Bapak Kapolri meski non-muslim, tapi dia taat hukum. Dia menghargai umat muslim. Takbir! 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 Equality before the law. Bisa disampaikan untuk masyarakat. Bu Aja sebagai pelapor. Pengadu ya, pengaduan. Ya, Iya. pengaduan. Closing statement, alhamdulillah. Insya Allah dengan Allah mudahkan, Allah buka seluas-luasnya dengan bukti-bukti yang diminta oleh Mabes Polri, yaitu berupa fatwa MUI, dan kami sudah bawa ini istimewa dari fatwa MUI, yaitu tanggal 9 sampai tanggal 11 November di Jakarta, dan alhamdulillah dengan kami membawa bukti-bukti ini dan diterima laporan kami, pengaduan kami, insya Allah didukung oleh ribuan massa tadi. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kita doakan nanti akan diproses secara hukum dengan seadil-adilnya. Dan kita akan menuntut Bapak Menteri Agama untuk meminta maaf. Jika Bapak Menteri Agama tidak mau meminta maaf, maka kita akan menuntut untuk Bapak Menteri Agama mengundurkan diri menjadi Menteri Agama. Itu saja. Berarti Ibu Mary posisinya saksi? Saya sebagai pelapor. Nanti saksi pelapor. Bisa menjadi saksi Ya, nanti. saat ini sebagai pelapor. Ya, pengadu. Ya. Iya. Mengadu akibat terhentinya, tanda kutip ya, sampai saat ini tidak jelas ini penanganannya laporan itu seperti apa. Yang di Riau. Yang di Riau. Yang di Riau, Apakah iya. karena tidak ada bukti-bukti yang kita bawa? Ini Iya. tidak ada bukti-bukti yang kita bawa. Ini fatwanya ditemukan bagaimana ceritanya Pak? Karena kita membaca. Baca. Baik,
mungkin itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Kami datang untuk membela agama kami, negara kami. Dan jangan lupa, satu hal, sampah tetap harus dibersihkan. Tolong dilihat di bawah kita. Manakala pada kata ada sampah, tolong diambil. Karena 212 dan umat Islam adalah bangga dengan kebersihan dan untuk itu kembali ke Al-Azhar. Yang belum sholat silakan untuk Al-Azhar, dan yang mau pulang langsung silakan. Terima kasih kami sampaikan sebagai korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan, kita telah dengarkan bersama-sama tentang apa dan bagaimananya. Kita berharap apa yang kita dilakukan oleh masyarakat terus bergerak. Kalau toh itu berakhir dengan damai, itu lebih bagus. Saya lebih suka kalau itu dilakukan dengan damai, misalnya dengan permintaan maaf dari Menteri Agama, sehingga kemudian hari tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Harapan ini tentu harapan kita semua, sebab memenjara orang itu bukan cara akhir yang baik, tapi dilakukan dengan restorasi justice, berdamai, berjabat tangan, berpeluk-pelukan adalah upaya yang paling indah dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan memang sebenarnya mudah-mudahan Menteri Agama Yakut mau berdamai, masyarakat pun bisa memahami itu, atau mungkin ada musyawarah-musyawarah yang bisa dilakukan. Kita negeri yang kebetulan negeri yang senantiasa mengedepankan persahabatan, akhlakul karimah, silaturahmi, dan perdamaian. Dan saya rasa dengan seperti itu, mudah-mudahan ditemukan jalan yang benar, yang tidak merepotkan banyak pihak, termasuk kepolisian, termasuk jaksa, termasuk pengadilan. Mudah-mudahan semua pihak bisa menerima untuk bersama-sama menyelesaikan masalah restorasi justice. Inilah kawan, saya temukan di laman Detik News tentang 12 poin kesepakatan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia yang dilansir 12 November 2021. Betul ya, acaranya sampai tanggal 9 dan tanggal 11 November 2021. Ijtima Ulama itu berlangsung di tanggal 9 sampai 11 November 2021. Kemudian yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta. Adapun putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ini yang diselenggarakan sejak Senin sampai Senin tanggal 9 sampai 11 November, hasil kesepakatan itu dibacakan langsung oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Ansarun Niam, ya tadi betul ya, tentang 11 poin. Di antaranya 1, kripto haram sebagai mata uang. Kemudian Permendikbud PPKS minta dicabut. Ya, nanti ini nanti kita lewati. Yang penting poin-poinnya dulu yang mengarah kepada apa yang dimasukkan dengan pengacara tadi, pengacara Gunawan Parikesit. Kemudian ketiga, aturan nikah online yang berkaitan dengan aturan nikah online. Keempat, pinjam online riba hukumnya haram. Kemudian kelima, lecehkan agama hukumnya haram. Ya, ini unsur kelima saya bacakan dulu ya, yang ada korelasi dengan kasus yang kita bahas pada hari ini. Niam, ya, Ketua Komisi Fatwa, Niam melanjutkan bahwa menghina hingga melecehkan agama hukumnya haram. Niam pun menjelaskan kriteria penodaan agama itu menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan, dan simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan oleh
agama hukumnya haram. Ya. Ni'am menjelaskan bahwa kriteria dan batasan tindak yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan, penistaan. Penistaan agama Islam adalah perbuatan yang menghina, ya menghina ini, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah Subhanahu wa taala bahaya. Kita kemarin mendengar ucapannya pendeta Saifuddin Ibrahim tentang tunjukkan Allahmu. Kemudian Nabi Muhammad, ini biasanya dilakukan oleh Paul Yohanes Zong, buron Polri, buron negara yang sekarang berada di negeri Belanda. Sering dia menghina Rasulullah. Kitab suci Al-Quran, ini juga dilakukan kitab suci Al-Quran, kemudian yang mau direvisi itu kemarin, bukan direvisi, harus direvisi 300 ayat. Ini dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi tidak boleh kitab suci Al-Quran termasuk perbuatan yang merendahkan. Ibadah mahdoh seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Haji juga nih, nanti kita bahas juga. Haji itu katanya bikin habiskan uang, katanya pendeta Saifuddin Sufri. Nanti tunggu aja, dia di Amerika masih. Sahabat Rasulullah adalah simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, dan adzan. Nah, ini yang masuk di sini menurut pengacaranya adalah F, di simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, dan adzan. Selain itu, perbuatan gambar, poster, karikatur masuk kategori penistaan agama. Kemudian pernyataan dari ucapan di muka umum dan media menghina agama juga masuk kategori penistaan agama. Perbuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublis ke publik melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan media publik lainnya. Ini jelas yang disitir oleh Gunawan Parikesit pengacara emak-emak itu adalah huruf 5. Lecehkan agama hukumnya haram. Dan kemudian Ni'am, Ketua Kiai Haji Ni'am ini menjelaskan, Ketua Komisi Fatwa menjelaskan bahwa kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, kitab suci Al-Quran, ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, sahabat Rasulullah SAW, simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, dan adzan. Inilah nanti akan kita buktikan apa yang disampaikan oleh Gunawan Parikesit sarjana hukum, bahwa Menteri Agama masuk di bagian F ini, yakni melakukan penistaan dan penodaan agama, merendahkan agama, dan simbol-simbol dan atau syiar agama yang disakralkan. Inilah kawan-kawan Farouk Abdillah, hari ini pertarungan tambah keras, dan kabar terakhir yang saya dapatkan di video itu, saya menangkapnya bahwa Mabes Polri sudah tidak bisa berkelit minta fatwa MUI terkait dengan apa yang dikatakan Menteri Agama, karena ternyata sudah ada fatwa Majelis Ulama lewat ijma ulama yang dihadiri oleh 700 ulama, para pimpinan pondok pesantren, dekan atau dosen perguruan tinggi agama, serta pimpinan ormas seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini jalan lurus yang kita akan tempuh ke depan, dan saya berharap Menteri Agama menghadiri kegiatan itu manakala dipanggil oleh Mabes Polri. Equality before the law. Jadi hukum untuk semuanya, tidak berlaku hanya orang kiri-kiri. Orang kiri bawahan, orang bawahan.
kelompok sandal jepit tidak berlaku hanya pada kami-kami, kelompok sandal jepit, kelompok masyarakat bawahan, namun juga berlaku pada siapa saja. Bahkan menteri pun bukan hanya kali ini berhadapan dengan hukum, bahkan para menterinya juga pernah dihukum gara-gara ada persoalan-persoalan yang lain yang berhadapan dengan hukum. Itulah kawan-kawan Farouk Abdillah, saya sangat bergembira sekali dengan ditemukannya fatwa atau ijma ulama, kesepakatan ulama tentang berkaitan dengan tata cara kita berbangsa dan bernegara dan menghormati agama. Demikian Farouk Abdillah Channel mengucapkan terima kasih kepada kawan semua. Mudah-mudahan ke depan kita dimudahkan segala urusan kita dan dimudahkan rezeki kita. Saya minta agar supaya kawan-kawan segera subscribe yang belum subscribe ya. Notifikasi. Kami akan insya Allah menyajikan konten-konten yang hangat dan hot. Hangat dan hot ya. Sama saja, hangat dan hot. Hangat ya hangat, hot oh panas. Tapi yang jelas di kemudian hari insya Allah semoga menjadi edukasi bagi kita, terutama bagi saya. Ke depan kita selalu mawas diri, kita harus senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih ulas berita hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan khususnya menambah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.